Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Zikri Ramadan dengan NIM 2107063 dari Keperawatan kelas 1A. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai antropologi kesehatan dan sosial. Jadi, apa sih itu antropologi? Antropologi, apakah Anda tertarik? Nah, seperti yang ditulis Marvin Harris Orkin 1990, apakah Anda tertarik seperti saya untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan di mana kehidupan manusia muncul? Seperti apa masyarakat dan bahasa manusia pertama kali? Mengapa budaya telah berkembang di sepanjang jalur yang beragam, tetapi seringkali sangat konvergen? Mengapa perbedaan peringkat muncul dan bagaimana kelompok-kelompok kecil dan desa-desa digantikan oleh para kepala suku dan kerajaan-kerajaan kepada negara-negara dan kekaisaran yang perkasa? Definisi dari antropologi atau definition of anthropology. Ini adalah studi tentang umat manusia dari permulaannya jutaan tahun yang lalu hingga saat ini. Tidak ada manusia yang asing dalam antropologi. Memang dari sekian banyak disiplin ilmu yang mempelajari spesies kita atau Homo sapiens, hanya antropologi yang berusaha memahami keseluruhan panorama dalam ruang geografis dan waktu evolusi keberadaan manusia. Pengertian study of humans, culture, behavior, belief, multikultural, dan diversity. Di sini ada antrop artinya humans dan logi atau studi ya. Nah, jadi antropologi itu adalah ilmu atau studi atau kajian yang mempelajari tentang manusia yang senantiasa mengalami perubahan dan kemajuan. Perubahan dan kemajuan manusia, mata pencaharian. Nah, seperti pada gambar di bawah ada gambar ya. Nah, itu terdapat di samping kiri ada sekelompok warga manusia yang sedang memanen padi di ladang ya, di sawah. Nah, dengan pakaian yang sederhana, waktu kerja bebas kapanpun, dan bebas berkomunikasi dengan sesama individu. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan adalah seperti buruh pabrik ya, pekerja pabrik itu. Nah, dengan pakaian yang sopan, rapi, disiplin waktu yang tinggi, jadi bekerja sesuai dengan jamnya dan komunikasi yang terbatas. Sejarah antropologi. Ilmu antropologi termasuk ilmu-ilmu sosial yang lain, mempunyai sejarah tersendiri. Antropologi disebut ilmu yang baru atau muda karena perkembangan antropologi relatif baru. Karena sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang abad ke-10, ya, disebut ilmu tua karena sejarahnya terutama bagian antropologi yang disebut dengan etnografi telah dikerjakan orang dari berbagai bangsa di dunia sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Namun, antropologi telah ada sejak lama, terutama objeknya yaitu manusia, dengan menitikberatkan studinya pada kelompok-kelompok manusia dan tergolong dalam ilmu sosial. Maka sesungguhnya antropologi telah ada sejak manusia itu ada. Etnografi secara harfiah memiliki arti tulisan atau laporan tentang suatu suku-suku bangsa yang ditulis oleh seseorang antropolog atas hasil kerja lapangan atau field work selama sekian bulan atau sekian tahun. Herodotus disebut sebagai bapak etnografi karena menulis bangsa Mesir yang dianggap tulisan etnografi yang terkuno. Tulisannya masih bersifat subjektif dan mengandung prasangka yang kurang baik terhadap bangsa lain. Selanjutnya dia berkata bangsa di luar Yunani adalah bangsa yang barbar, yang berarti orang yang berbicara gagap dan dikatakan sebagai bangsa yang setengah liar. Herodotus mengatakan bahwa orang Mesir, orang Libya, dan orang Persia dianggap belum beradab. Nah, jadi Herodotus ini menganggap
bangsa Mesir, bangsa orang Libya dan Persia itu belum beradab dan bangsa di luar Yunani juga bangsa yang barbar gitu. Nah, jadi mengandung prasangka yang kurang baik terhadap bangsa lain. Selanjutnya, etnografi oleh dinasti Han. Penulisan etnografi juga dilakukan oleh bangsa Tionghoa dan bangsa India. Walaupun tidak secara metodik dan sistematis, kedua bangsa tersebut telah menulis tentang keadaan mereka sendiri ataupun menulis tentang bangsa di luar mereka. Di Cina, ada catatan etnografi bangsa Tiongkok yang ditulis pada zaman dinasti Han mengenai bangsa Hannu yang bergerak atau nomaden berpindah-pindah. Nah, di Tiongkok sebelah barat. Sejarah antropologi. Ibnu Battuta yang dilahirkan di Tanger pada tahun 1304 dan meninggal pada tahun 1377, berkebangsaan Arab, melakukan pengembaraan di daerah Asia Tengah. Ia menulis tentang bangsa-bangsa Konstantinopel yang diduduki oleh bangsa Turki, sehingga bangsa Eropa tidak bisa berdagang lagi dengan dunia timur melalui jalan tradisional, yaitu melalui Efrat dan Teluk Persia. Kemudian, orang-orang Eropa mencari jalan baru baik melalui Kutub Utara atau melalui Afrika Selatan untuk sampai di Asia Tengah. Marco Polo bukunya kitab tentang kerajaan dan keajaiban di dunia timur, menguraikan pengalamannya selama 20 tahun mengembara di Asia. Ia juga pernah tinggal cukup lama di istana Kubilai dan menemukan keanehan-keanehan, misalnya dipergunakan uang yang dibuat dari kertas dan diberi cap serta tanda tangan. Selanjutnya, kertas-kertas tersebut mempunyai bermacam-macam nilai. Menurutnya, di negeri tersebut telah lebih maju bila dibandingkan dengan Eropa saat itu, karena di sana telah ada pengiriman surat yang lebih teratur dan ada jalan besar, tempat peristirahatan, dan ada tempat untuk menukar uang dan kuda. Marco Polo juga pernah singgah di Indonesia, di pelabuhan Perlek dalam bahasa Aceh. Ia menceritakan kota Aceh itu saat dikunjungi pedagang dari India dan penduduknya memeluk agama Islam, sedang sedang penduduk di pedalaman banyak yang mengerjakan hal-hal yang haram. Sekembalinya mengembara, ia keluarganya tiba di Genoa. Nasib malang baginya, karena ia dimasukkan penjara ketika Genoa perang melawan Venesia. Di penjara itu, dia menceritakan pengalamannya dan menulis tentang diterbitkan tahun 1447. Isinya sangat menakjubkan dan menunjuk pada keajaiban objek dunia timur. Pada zaman pertengahan, pada zaman ini tulis etnografi yang bersifat subjektif dan penilaian terhadap suatu dipengaruhi oleh pikiran dan kepercayaan pada masa itu. Jiwa abad pertengahan adalah kitab Injil atau Lector Divina, kepada siapa seluruh pengetahuan mengabdi. Selanjutnya gereja abad pertengahan. Gereja sangat berpengaruh untuk mengatur masyarakat dengan ajaran dogma-dogmanya, dengan mengemukakan bahwa aturan-aturan sosial tidak dapat salah. Selanjutnya ada Thomas Aquinas pada zaman pertengahan mengemukakan teori-teori yang bersifat spekulatif, karena keterangan-keterangan tersebut berbeda dengan apa yang ada di ajaran-ajaran kitab suci. Maka mulai saat itu justru penulisan etnografi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya Joseph Francis Lafitau tahun 16 sampai 1740. 1600 sampai 1740. Etnografi berkembang bersama dia melalui tulisannya yang berjudul Moors des Sauvages Americains compares aux Moors des Premiers Temps tahun 1724. Selanjutnya, Yosef. Dia melihat bangsa-bangsa primitif dan tidak dilihatnya sebagai bangsa yang aneh, karena ia sebagai anggota misionaris agama dan dia berusaha untuk menasranikan bangsa Indian. Selanjutnya ada Jean Craft.
Etnografi semakin berkembang berkat tulisan dia dengan berjudul Sejarah Pendek tentang lembaga-lembaga yang terpenting, adat dan pandangan-pandangan orang lain pada tahun 1760. Crafts sependapat dengan Rousseau tentang manusia alam yang murni. Tulisan Crafts, ia menulis sejarah umat manusia dengan memperhatikan bangsa-bangsa kuno. Ia meneliti bangsa Indian mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan kehidupan ekonomi masyarakat, agama, dan kesenian. Selanjutnya ada Adolf Bastian. Tulisannya lebih ilmiah dan lebih sistematis. Senang etnologi, pandangannya mengenai umat manusia adalah manusia dan kebudayaannya yang dipengaruhi oleh geografis, yang menyebabkan sifat-sifat khusus dari kebudayaan yang beraneka ragam. Tiap-tiap kebudayaan akan berkembang dan tumbuh sesuai dengan dasarnya dan lingkungannya. Selanjutnya perkembangan antropologi. Antropologi berkembang pesat setelah diketemukan dan diketahui adanya hubungan antara bahasa Sanskerta, Latin, Yunani, dan Jermani. Karena penyelidikannya bersifat historis, komparatif, dalam kebudayaan yang terus berkembang. Kemudian berdiri Museum Etnologi dan Etnografi di seluruh dunia selama abad ke-19 dan awal abad 20. Di Indonesia, perkembangan antropologi dimulai dengan penelitian adat istiadat, sistem kepercayaan, struktur dan sosial kesenian dari suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda. Tulisan-tulisan tersebut digunakan sebagai landasan kebijaksanaan pemerintah kolonial oleh perguruan tinggi. Penyelidikan dan penulisan dalam rangka pengembangan etnologi dan antropologi sosial oleh perguruan tinggi dimulai setelah penyelidikan bahasa dan budaya. Lembaga tersebut bernama Taal and Cultural Onderzoek di Universitas Indonesia Jakarta. Fase pertama, pada awal tahun 1800, negara-negara Eropa Barat melakukan kolonialisasi atas negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika. Menurut pandangan orang Eropa, bangsa-bangsa yang dijajah masih primitif, buas, dan sering dikatakan bangsa-bangsa yang masih asli yang belum mengalami perubahan dan kemajuan. Fase kedua, pada fase ini pertengahan abad 19 banyak ditemukan tulisan-tulisan mengenai aneka warna kebudayaan dan tingkat evolusinya. Tutup lagi, Kak. Deskripsi mengenai suku bangsa di luar Eropa merupakan kebudayaan yang masih tradisional dan merupakan sisa-sisa kebudayaan kuno. Fase ketiga, pada awal abad ke-20 ilmu antropologi mengalami kemajuan. Ilmu antropologi dipergunakan oleh bangsa Eropa untuk mempelajari adat istiadat dan kebiasaan bangsa yang terjajah. Dengan mengetahui data tentang kebiasaan itu dapat dipergunakan untuk mempertahankan kolonialisasinya di negara yang dijajah tersebut. Selanjutnya ada fase keempat. Fase keempat sesudah tahun 1930, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang luar biasa, dipengaruhi oleh metode ilmiah dalam melakukan penelitian. Masyarakat terjajah mengalami perkembangan, maka antropologi seakan mengalami kehilangan objek penelitian. Antropologi mengembangkan metode ilmiah terutama di sejumlah universitas di Eropa, Amerika, dan seluruh dunia. Metode antropologi deskriptif memberikan gambaran mengenai kehidupan manusia dari berbagai tempat dan waktu,
Lalu ada holistik, mengkaji kehidupan manusia dari sudut tinjauan yang jamak dan memetakannya ke dalam suatu gambaran yang total dan menyeluruh. Selanjutnya ada metode komparatif, membandingkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri fisik dan budaya manusia dengan cara diakronik atau memperbandingkan lalu lintas, lalu ada sinkronik, memperbandingkan lintas tempat. Lalu ada metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan atau pengamatan biasa, pengamatan terkendali, pengamatan terlibat. Lalu ada wawancara mendalam atau in-depth interview. Hubungan antropologi dengan ilmu lain. Antropologi dan ilmu geologi membantu antropologi fisik mengenai lapisan-lapisan bumi untuk menemukan umur fosil dan artefak lain. Antropologi dalam ilmu anatomi. Ilmu anatomi membantu antropologi fisik mengenai ciri-ciri fisik manusia, mendapat pengertian tentang asal mula dan penyebaran manusia. Antropologi dan ilmu linguistik. Ilmu linguistik membantu mengenai ciri-ciri dasar setiap bahasa agar peneliti dengan cepat dapat mengenal bahasa penduduk untuk mempermudah pengumpulan data. Antropologi dan arkeologi. Arkeologi membantu mengenal kebudayaan prehistori. Lalu pada gambar ini ada skema percabangan antropologi. Di antaranya ada antropologi kesehatan, antropologi hukum, antropologi politik, dan antropologi ekonomi. Dari etnologi dan etnografi antropologi sosial. Lalu ada etnolinguistik, arkeologi dan prehistoris, antropologi budaya. Nah, di bawah ini ada antropologi. Jadi mulainya dari bawah gitu. Antropologi fisik, antropologi budaya. Dari antropologi budaya ada etnolinguistik, ada etnologi, etnografi, antropologi sosial, arkeologi prehistoris, lalu dan sebagainya di atas ini. Kegunaan antropologi ditinjau dari percabangan antropologi. Spesialisasi. Masalah-masalah praktis dalam masyarakat untuk menunjang pembangunan pluralisme hukum menjadi disiplin ilmiah yang baik, yang paling eksplisit, memutuskan perhatian pada kompleksitas normatif dalam masyarakat dan pada hubungan antara perilaku manusia dengan kompleksitas tersebut. Lalu ada psikologi, sosialisasi terutama pada pengasuhan anak. Itu penting bagi pembentukan kepribadian seorang anak setelah dewasa nanti. Dapat memberi masukan pada pemerintah agar lebih diperhatikan pendidikan anak, remaja, dan dewasa muda. Sehingga jika hendak menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan jiwa pembangunan, sebaiknya ditekankan pada kelompok usia dini dan tidak hanya terfokus pada orang dewasa. Lalu ada menerapkan antropologi dalam berbagai kehidupan manusia. Lalu antropologi budaya. Antropologi, kajian studi yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk budaya. Ada prehistori, ilmu yang mempelajari sejarah penyebaran dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal tulisan. Lalu ada etnolinguistik, ilmu yang mempelajari pelukisan tentang ciri-ciri dan tata bahasa beratus-ratus bahasa suku dan bangsa yang ada di dunia. Etnologi, ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia di dalam masyarakat suku bangsa di seluruh dunia. Lalu ada etnopsikologi, ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa. Lalu ada kewajiban antropolog Indonesia. Salah satu kewajiban dari antropolog Indonesia adalah membawa kelompok-kelompok bangsa primitif Indonesia ke dunia. Kemajuan seperti yang sudah dinikmati oleh sebagian orang Indonesia yang lain pada masa itu. Persis seperti beban bangsa kulit putih terhadap bangsa primitif dunia yang hilang adalah sifat kolonialismenya. Golongan orang Indonesia yang maju tentunya bukanlah kolonialis bagi bangsa sendiri yang belum maju.
Jika tugas tersebut memang merupakan satu beban, antropolog terapan harus berani menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Mana budaya yang maju dan mana budaya yang terbelakang untuk kepentingan kemajuan bangsa dan kemajuan kemanusiaan secara umum. What is medical anthropology? Apa itu antropologi kesehatan? Nah, antropologi kesehatan menurut Hasan dan Pasad 1999 adalah cabang ilmu mengenai manusia yang mempelajari aspek-aspek biologi dan kebudayaan manusia dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran, aspek sosial kedokteran, dan masalah-masalah kesehatan manusia. Menurut Konjaraningrat 1990, antropologi kesehatan membicarakan masalah konsep sakit, sehat, pengobatan tradisional, serta kebiasaan atau perilaku dan pantangan suatu kelompok masyarakat terhadap makanan tertentu. Lalu ada antropologi kesehatan. Poin selanjutnya, antropologi kesehatan dibagi menjadi dua kutub, yaitu kutub biologi dan kutub sosial budaya. Kepercayaan dan pelaksanaan medis pada warga masyarakat tradisional muncul dari rasa ingin tahu akar tertua dari antropologi kesehatan. Brief History of Medical Anthropology. Tahun 1940, etnobotani mendokumentasikan keyakinan medis masyarakat adat, contohnya pengetahuan penduduk asli Brasil tentang tanaman Amazon dan sifat kulit kayu. Tahun 1950, hubungan kesehatan internasional dan biomedis Barat, pengembangan. Contohnya pengobatan dan antibiotik Barat akan membantu negara-negara berkembang, yaitu pengobatan TB pada tahun 1952. Pada poin ketiga, tahun 1960-an, etnomedis budaya yang berbeda mempraktikkan berbagai jenis pengobatan, contohnya pengobatan dan praktik non-barat, patut dipahami. History of Medical Anthropology, poin keempat. Tahun 1970, psikoantropologi. Antropologi psikologis, apa arti penyakit bagi individu, ekonomi politik, siapa yang sakit, dan mengapa. Nah, untuk poin kelima, tahun 1980-an, Bodies politik. Apa hubungan antara politik nasional dan tubuh? Sekolah Frankfurt, contohnya selama Perang Dunia Kedua, tubuh yang sehat dan mampu secara fisik adalah tubuh yang sesuai secara nasional atau eugenika dan nazisme. Untuk poin ketujuh, tahun 1990, antropologi medis yang diterapkan secara kritis. Contohnya, Farmer bekerja sebagai antropolog, narasi penyakit, cerita Anda, kata-kata Anda, pengalaman Anda dengan penyakit, riwayat pasien yang melindungi rumah sakit. Lalu ada poin ketujuh tahun 2000, menggunakan lensa antropologi sebagai alat untuk memeriksa situasi medis yang bersinggungan dengan isu keadilan sosial, transplantasi organ, dan industri farmasi kesehatan di penjara dan lain-lain. Lalu ada medical antropologi etnografis. Etnologi penyakit. Konsep kategori atau sistem yang menjelaskan tentang medis. Sistem medis personalistik, penyakit disebabkan oleh intervensi dari agen yang aktif, makhluk supranatural, bukan manusia atau manusia, yang ditujukan kepada diri seseorang. Sistem medis naturalistik, penyakit terjadi didasarkan atas hubungan sebab akibat, karena terganggunya keseimbangan dalam tubuh. Sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh. Selanjutnya, konsep kausalitas dalam sistem imun personalistik. Penyakit disebabkan oleh agen-agen dengan beberapa cara menjatuhkan kekuatan mereka atas diri para korban mereka.
Agen-agen tersebut dapat berupa makhluk manusia atau bukan manusia, namun senantiasa dipandang sebagai makhluk yang keras hati dan tidak bertindak sembarangan melainkan sebagai respon terhadap motif pribadi yang disadari. Klik pada tahun 1967. Lalu ada konsep-konsep sebab akibat dalam sistem naturalistik. Berlawanan dengan sistem-sistem personalistik, sistem-sistem naturalistik menjelaskan tentang penyakit atau illness dalam istilah-istilah sistemik yang bukan pribadi. Sehat terjadi karena unsur-unsur yang seimbang dalam tubuh sesuai dengan usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya di sini ada eh, Ayurveda India, lalu ada tiga konsep penyakit dan pengobatan naturalistik. Konsep satu adalah Ayurveda India, konsep dua adalah patologi humoral, konsep tiga adalah Yin dan Yang dari Cina. Pengobatan rakyat Amerika. Ada tiga bagian ya. Pengobatan rakyat Euro-Amerika, pengobatan rakyat kulit hitam, dan pengobatan rakyat Amerika Spanyol. Pengobatan rakyat Euro-Amerika, istilah Euro-Amerika digunakan untuk menyebutkan kepercayaan dan praktik medis pada imigran Eropa dan keturunan di Amerika Serikat. Penggunaan pengobatan rakyat terbentuk melalui pengalaman-pengalaman hidup yang sama di daerah baru, yaitu makanya dokter atau dokter-dokter Indian dan kemandirian serta ketergantungan pada sumber daya keluarga yang merupakan hal-hal yang sangat penting untuk bertahan hidup. Pengobatan rakyat kulit hitam. Pengobatan tradisi kulit hitam Amerika merupakan pengobatan rakyat resmi yang sepenuhnya merupakan tradisi lisan. Snow yakin bahwa kepercayaan pengobatan rakyat terutama dari orang-orang yang kulit hitam mencerminkan tiga tema pandangan hidup. Alam ini merupakan tempat yang berbahaya dan tidak bersahabat. 2. Individu akan senantiasa dapat diserang oleh sumber-sumber eksternal. 3. Dan ia harus menangguhkan dirinya pada bantuan luar untuk mengatasi serangan-serangan tersebut. Pengobatan rakyat Amerika Spanyol. Studi mengenai pengobatan rakyat Amerika Spanyol lebih banyak dilakukan oleh ahli-ahli antropologi daripada ahli-ahli folklore. Pengobatan Amerika Spanyol merupakan sistem yang lebih terintegrasi daripada dua sistem lainnya. Artinya, baik dalam dunia teori maupun terapi, sebagian besar cocok dengan model kesehatan dan atau keseimbangan. Lalu, pengobatan rakyat Amerika Spanyol berbeda dengan pengobatan rakyat kulit hitam maupun Euro-Amerika karena lebih merupakan transplantasi langsung dari negeri-negeri asalnya, terutama Meksiko, Kuba, dan Puerto Rico. Pengobatan rakyat Amerika dipandang sebagai ethnomedicine. Etiologi dikotomi personalistik naturalistik cocok bagi pengobatan rakyat Amerika maupun dalam sistem-sistem lainnya. Etiologi personalistik mencakup kepercayaan yang luas terhadap ilmu sihir, mata jahat, dan hukuman Tuhan atas dosa yang diperbuat. Etiologi naturalistik meliputi kepercayaan bahwa ingin dalam berbagai cara menyebabkan penyakit, kesehatan yang baik dikelaskan dengan suatu bentuk keberuntungan yang misalnya sukses, uang, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang damai. Penyakit dapat dilihat sebagai peristiwa yang tidak diinginkan, berbarengan dengan kemalangan, kemiskinan, pengangguran, rumah tangga yang kacau, dan seterusnya. Lalu di sini ada health ecology model. Di sini ada superorganik atau kultur. Di sini ada sirkulasi abiotik, climate, energi, materials, environment. Selanjutnya, applying medical anthropology to public health.
Di sini ada, sosial dan biopsychological relation, level of analysis, dan makrososial. Di sini, tergabung pada, global kapitalis, hegemonic discourse, biomedical, and maternity systems. Lalu di bawahnya ada intermediate sosial. Ada health policy, institutional culture, interaction between health professionals. Lalu di bawahnya ada mikrososial, midwife, women, interaction, midwifery technology. Lalu pada intinya adalah individual, women's knowledge and experience, women support network, human human physiobiological system. Terima kasih. Sekian pemaparan mengenai antropologi kesehatan dan sosial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.